Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan tutor dari mata kuliah Simbolik, Innovation and Technology. Nama saya Ariela Alandra Lomantojo dengan NIM 1 dari Stream INA akan mempresentasikan desain saya. Tipologi bangunan yang saya desain adalah museum, tepatnya board game museum yang terletak di Ciputra World Mall lantai 4, unit 15, B dan C, berhadapan dengan bagian atas Sky Garden yang juga dikelilingi oleh tenan-tenan non-fashion dan non-F&B lainnya. Saya memilih untuk mendesain board game museum karena board game merupakan salah satu permainan yang bertahan dari dahulu hingga sekarang dan digemari oleh semua kalangan usia. Board game memiliki jenis permainan dan berbagai komponen pelengkap yang bervariasi dan selalu berkembang. Keberagaman, perkembangan, dan variasi board game inilah yang mendorong keberadaan board game museum. Board game museum yang terletak di dalam mall ini dapat menjadi daya tarik terkait kebiasaan masyarakat Surabaya yang gemar hangout di dalam mall. Board game museum memiliki sebuah misi untuk memperkenalkan dan menceritakan asal-usul, sejarah, dan perkembangan board game dari masa ke masa, serta memberikan ruang bagi komunitas board game di Surabaya untuk beraktivitas atau bermain. Goal pertama dalam desain board game museum adalah mendesain sebuah museum yang memperkenalkan, mengoleksi, melestarikan, serta memamerkan board game melalui cara yang inovatif dan menarik, seperti penggunaan perlengkapan, pencahayaan, dan pengaturan arah atau alur dalam memamerkan koleksi, serta bentuk, warna, dan material yang menarik. Goal kedua adalah mendesain sebuah museum yang memberikan ruang aktivitas bermain yang nyaman bagi pengunjung dan komunitas board game. Goal ketiga adalah mendesain sebuah museum yang memberi image dari board game yang menyenangkan, seru, dan membangkitkan mood dengan penggunaan warna-warna tertentu. Board game museum didesain dengan memperhatikan esensi dan bentuk dasar dari komponen yang biasa terdapat pada board game. Komponen pertama adalah dadu, yang memiliki arti probabilitas, yaitu sesuatu yang tidak pasti, tidak dapat dikendalikan, atau ketidakteraturan. Komponen kedua adalah kartu, yang memiliki arti, peran atau kemampuan, yaitu sesuatu yang menunjukkan keterbatasan pemain. Komponen ketiga adalah bidak, yang melambangkan pergerakan. Komponen keempat adalah papan, yang menunjukkan alur, tujuan, atau arah. Itulah sebabnya, desain board game museum memiliki kesan seakan tidak teratur, bergerak, dan memberi arah yang menandakan keterbatasan pengguna. Board game museum dipenuhi dengan elemen berbentuk dasar geometris sesuai bentuk dasar komponen yang juga terus berkembang. Juga menggunakan aksen warna kuning dan teal yang mendukung kegembiraan sebagai bentuk hiburan dan kecanggihan yang melampaui batasan zaman. Board game museum didesain dengan pertimbangan zoning sebagai berikut. Area publik meliputi lobi, ruang bermain, ruang pameran temporer, dan ruang pameran permanen terletak di bagian depan site karena lebih sering dilewati pengunjung dan terlihat dari area makan lantai 3 melalui Void Sky Garden. Area private seperti kantor, ruang direktur, ruang meeting, dan ruang kuratorial terletak di bagian kiri site karena letaknya lebih dalam sehingga lebih jarang dilewati pengunjung mall. Area servis seperti ruang pengawas, ruang penerimaan, bilik registrasi, ruang preparasi dan restorasi, ruang janitor, dan gudang penyimpanan koleksi terletak di bagian kanan belakang site karena lebih jarang dilewati pengunjung mall. Zoning yang dilakukan juga didasarkan atas pertimbangan sirkulasi, yang mana sirkulasi area publik terbatas pada area depan hingga tengah site sebagai aktivitas utama board game museum. Sirkulasi ke arah private terlihat dari depan site untuk memudahkan pengunjung yang memiliki keperluan dengan karyawan kantor. Sirkulasi area servis terletak pada bagian belakang agar tersamarkan dari penglihatan pengunjung.
Desain board game museum dilengkapi dengan penggunaan material komposit serta penggunaan teknologi simulasi pencahayaan untuk ruang pameran permanen sebagai ruang utama. Melalui simulasi pencahayaan yang dilakukan dengan menggunakan 3 jenis lampu, yaitu lampu LED pada ornamen plafon, lampu spotlight pada plafon, dan lampu pada dinding dengan jumlah total 199 lampu, ruang pameran permanen telah memenuhi standar pencahayaan untuk ruang museum dengan kalkulasi pencahayaan 254 lux, di mana standar yang ditetapkan adalah 200 lux. Area lobi didesain dengan inspirasi dasar probabilitas atau ketidakteraturan pada elemen plafonnya. Area lobi ini bersebelahan dengan entrance, ruang pameran permanen, serta ruang bermain. Ruang pameran temporer didesain dengan inspirasi dasar probabilitas atau ketidakteraturan dan pergerakan yang terlihat melalui dinding dan partisi ruangan. Ruang pameran temporer menggunakan lantai bermotif catur dan display board game berbentuk bidak yang memperkuat image permainan board game. Pencahayaan pada ruang pameran temporer difokuskan ke arah display koleksi. Ruang pameran permanen pada board game museum menekankan alur pengguna yang diaplikasikan melalui desain lantai dan peletakan partisi atau pameran koleksi yang memberikan arah. Hal ini mendukung penyampaian informasi atau pesan yang seakan disusun layaknya sebuah permainan, di mana terdapat titik start, jalur berliku yang penuh rintangan, hingga titik game over yang menekankan selebrasi atas selesainya sebuah permainan atau perjalanan. Image permainan board game juga didapat melalui penggunaan lantai bermotif catur dan display board game berbentuk bidak. Selain itu, terdapat juga partisi pameran koleksi yang terinspirasi dari bentuk geometris yang tidak beraturan, serta partisi ruangan, elemen plafon, dan elemen interior yang seakan bergerak. Ruang bermain berfungsi sebagai wadah partisipasi pengunjung dalam bentuk grup, dengan dukungan pencahayaan yang mendukung aktivitas bermain, serta material yang mendukung kenyamanan. Ruang bermain memiliki elemen interior yang terkesan bergerak dan menimbulkan perasaan keterbatasan, di mana pengunjung merasa seakan tidak mampu untuk menghentikan elemen interior yang tersusun seperti domino yang seakan bergerak jatuh sehingga menimbulkan rasa excitement. Selain itu, pada dinding ruang bermain, terdapat gambar serigala yang merepresentasikan permainan werewolf, permainan board game yang terkenal. Ruang bermain juga memiliki kesan tidak teratur melalui elemen plafonnya. Ruangan-ruangan yang termasuk dalam area private didesain dengan kesan tidak teratur dan pergerakan melalui elemen dinding dan plafon yang seakan sambung menyambung dengan penggunaan material yang mendukung kenyamanan. Sirkulasi area servis didesain dengan kesan pergerakan, ketidakteraturan, keterbatasan, dan alur, di mana pengguna dibatasi untuk berjalan hanya sepanjang lorong saja dengan partisi ruangan yang seakan tidak teratur dan bergerak. Ruangan-ruangan yang termasuk dalam area servis didesain dengan kesan ketidakteraturan melalui elemen interiornya. Demikian presentasi saya mengenai desain board game museum yang terinspirasi dari esensi dan bentuk komponen serta image board game. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih telah mendengarkan.